Kepada saudara Aziz, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, gimana Saudara Aziz? Apakah ada Saudara Aziz? Ya, mungkin lagi kendala sinyal ya. Oke, saya yang nge-backup. A'udzu billahi Udah ada ya? Gimana Saudara Aziz? Apakah sudah ada? Cek kedengaran suaranya? Ya, kedengaran Aziz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila laisa bi'amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujzabih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العظيم. Allahumma rahmana bil Quran. Terima kasih kepada Saudara Aziz ya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Iya, oke Akbar. Selanjutnya apa nih Akbar? Iya benar Bang. Saya selanjutnya yaitu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Ekonom Robani. Iya, diharapkan kepada para peserta untuk duduk secara kondisi sempurna ya. Dan juga untuk teman-teman untuk memute-kan suaranya agar tidak mengganggu peserta yang lain.
cerdas, hei ekonom robbani. Mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia. Bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa. Mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya. Yakin ekonomi Islam kan jaya. Berbagi sesama untuk nuraninya. Yakin ekonomi Islam kan jaya. Ha 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 ha. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Yakinlah ekonomi Islam kan jaya. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia. Bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa. Mari sembuhkan ekonomi dunia. Bangkitlah, bangkitlah pemuda mulia. Bersatu padu lintasi khatulistiwa. Majulah hei ekonom robbani bisa. Mari sembuhkan ekonomi dunia. Berbagi sesama untuk nuraninya. Yakin ekonomi, yakin ekonomi Islam kan jaya. Ekonom muda, hei ekonom robbani. Masya Allah. Gimana Bar? Udah semangat belum nih Bar? Jelas dong Bang, udah semangat. Asik. Nah, oke. Acara selanjutnya setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah akan ada sambutan nih, Mbak, dari Ketua Diksi Online 4 pada hari ini. Nah, siapa, Mbak? Nah, untuk sambutan itu yang akan diutarakan oleh Saudara Singgi Habibi Ramadan. Ya, kepada Singgi kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk MC. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Ya, terdengar Singgi. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat terus mengembangkan wawasan kita, mengembangkan ilmu kita, salah satunya pada acara diskusi seputar ekonomi Islam yang kebetulan sudah hadir dalam rangka yang sudah keempat. Yang pertama, yang terhormat selaku Bapak Ibu dosen yang mungkin berkenan hadir pada forum kali ini, dan yang terhormat Ketua Umum BSOKCF UNJ Kak Suharjo, dan yang saya hormati Bapak Dr. Rio Erisman Armen, LCMA PhD, yang telah berkesempatan hadir untuk menjadi narasumber pada diksi keempat ini. Dan teman-teman peserta panitia sekalian yang telah menyempatkan hadir waktunya. Ya. Ada banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sambutan pada hari ini, yaitu ucapan terima kasih saya terkhusus untuk Civitas BSOKCF UNJ
yang telah mendukung acara diskusi seputar ekonomi Islam yang sudah berjalan keempat ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyempatkan untuk hadir pada acara ini dan telah menyisihkan waktunya untuk terus menimba ilmunya gitu ya. Dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan jika ada kekurangan pada diksi pada hari ini. Mungkin tak banyak yang saya ingin dapat sampaikan. Semoga acara diksi ini dapat menambah wawasan kita semua, menambah ilmu pengetahuan kita, dan menambah relasi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Singgi Habibie Ramadan yang telah memberikan sambutan pada acara diksi online yang keempat di hari ini. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ada pembacaan peraturan. Mungkin boleh di share screen peraturannya. Oke, saya bacakan saja ya. Yang pertama yaitu yang sudah pasti harus sudah ada aplikasi Zoom Cloud Meeting di perangkat masing-masing. Lalu yang kedua ada peserta masuk ke room Zoom dengan mengklik link atau dengan menggunakan ID beserta password berikut. Lalu yang ketiga, bagi peserta Ikhwan dihimbau untuk mengaktifkan fitur video dan bagi Akhwat wajib menonaktifkan fitur video. Lalu saat pemaparan materi, seluruh peserta diharapkan untuk mute suara. Jika memiliki pertanyaan, silahkan gunakan fitur raise hand dan silahkan open mic atau bertanya langsung ketika sesi tanya jawab dimulai. Lalu di akhir acara akan dikirim link evaluasi via room Zoom dan sertifikat sudah terlampir setelah mengisi evaluasi. Jadi sekian peraturan dibuat dan diharapkan peserta dapat memahami poin-poin yang ada demi terciptanya acara yang kondusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul banget. Ini jadi adanya peraturan ini biar nantinya kita bisa dengerin materi dengan hikmat dan juga teman-teman jangan lupa nih disiapin catatannya biar nanti bisa dapat ilmu yang lebih gitu. Nah, juga nanti teman-teman jangan lupa juga untuk diisi link evaluasinya karena link sertifikat juga sudah tertera di link evaluasi yang nantinya disediakan oleh teman-teman panitia. Oke, boleh lanjut. Selanjutnya apa nih, Di? Oke, selanjutnya yaitu, nah, oh iya, ada ini nih Bang. Halo, bentar Gi. Kita kali ini di Diksi Online 4 ini kita ngomongin tentang apa nih, Gi? Oh iya, di sini tuh kita akan membahas tentang kumpas tuntas money game dari nol. Nah iya benar banget nih, kita akan kupas tuntas terkait money game itu sendiri ya, dengan banyak banget nih, sekarang lagi rame-ramenya dengan berbagai macam pola, nama, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kali ini langsung aja kali yang kita serahin ke moderator yang akan nantinya memandu acara ini dengan pemateri pada hari ini gitu. Oke. Moderatornya siapa, Bar? Iya, moderatornya itu kita datangkan langsung ya dari pulau sebelah gitu. Iya, pulau sebelah itu dari Lampung ya? Iya. Iya, Masya Allah. Oke. Kepada Saudara Fauzan Azim, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Akbar dan Said ya, yang selaku MC. Terima kasih banyak. Mungkin saya salam dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang nih teman-teman ya. Semoga selalu pada baik dan sehat ya. Terutama pandemi ini kita selalu harus jaga kesehatan, jaga fisik kita, jaga imun kita, juga jaga. Nah, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Ahmad Fauzan Azim. Kalian bisa panggil saya Fauzan.
Saya adalah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 dan di jurusan manajemen. Oke, nah di sini saya diamanahkan untuk menjadi moderator ya pada diksi volume 4. Untuk kali itu, teman-teman kan udah pada tahu ya, kita mau bahas apa tadi udah disinggung oleh Said sama aku, yaitu tentang main game. Dan untuk pembicaranya, kalian juga saya udah pada tahu ya, karena di poster-poster sudah diperkenalkan dengan namanya dan fotonya tentunya. Biar kita lebih kenal dekat, kita bisa nih lihat atau lirik dari kurikulum vitae dari beliau. Boleh nih dari operator untuk si dari beliau boleh ditampilkan. Ya, terima kasih ya. Oke, di sini sudah tertera dari CV beliau. Beliau bernama Ustadz Rio Erisman Armen, LCM PhD. Beliau adalah Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Depok, Jawa Barat. Dan itu adalah pendidikan atau riwayat pendidikan dari beliau. Beliau sudah mempunyai sarjana PhD di Perbankan dan Keuangan Islam Universitas Islam Internasional Malaysia tahun 2020 dengan disertasi judul Sovereign Suku di Indonesia, sebuah analisis dan para isu dari syariat dan legal perspektif. Beliau juga sudah mempunyai gelar magister dengan di Hukum, Institut Penelitian dan Studi Arab, Alexo, Kairo, Mesir tahun 2008, dan beliau sudah mempunyai gelar lisensi atau LC di Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir tahun 2004. Nah, selanjutnya beliau juga sudah mempunyai riwayat kerja. Yang pertama adalah beliau punya pengalaman akademik. Di sini bisa teman-teman lihat, beliau pernah menjadi dosen di jurusan Hukum Ekonomi Islam di bagian kepala di Sekolah Ekonomi Islam SEBI Depok, Jawa Barat dari bulan September 2018 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjadi dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta Selatan dari tahun 2013 sampai 2014. Selanjutnya beliau juga mempunyai beasiswa penelitian. Yang pertama adalah penelitian disertasi. Oh ya, mungkin bisa diperbesar ya. Mungkin ada yang tidak terlihat dari teman-teman, mungkin bisa diperbesar, atau mungkin ini di bawahi ya, ditampilkan secara full. Oke, mungkin dari operator bisa agak turun nih, karena kita udah di bawah. Oke, mungkin tunggu sebentar ya. Ya, bisa dilanjutkan ya. Oke, jadi beliau mempunyai beasiswa penelitian. Di sini tadi rekan disertasinya International Islamic University Malaysia dari September 2012 sampai sekarang. Beliau juga mempunyai rekan peneliti di Institut Penelitian dan Saudi Arab Alexo Mesir tahun 2005 sampai 2008. Nah, selanjutnya juga beliau mempunyai pengalaman mengajar dan pelayanan publik. Jadi beliau, wah, Masya Allah, baik banget ya. Mungkin di sini saya tidak bisa membacakan semuanya. Yang pertama adalah beliau pernah menjadi guru di kajian Islam dengan materinya adalah Arab atau matkulnya adalah Arab, tafsir dan hadis di Sekolah Tahfiz Al-Qur'an Batu 12 Gombak di Malaysia September 17 sampai dengan Agustus 2018. Dan yang beliau juga menjadi staf Departemen Luar Negeri PKPU Human Initiative SM Indonesia untuk zakat dan kemanusiaan Agustus di tahun 2013 sampai Januari 2014. Nah, lanjut saja kita ke beliau juga mempunyai banyak penghargaan di sini dengan Best Paper Award di International Islamic Fund and World Management Forum atau disingkat IEF-WMF yang diselenggarakan oleh Institute of Islamic Banking and Finance. Juga bekerja sama dengan Permodalan Nasional BHPNB Malaysia di tahun 2017, tepatnya di bulan Mei. Nah, beliau juga punya banyak banget riwayat atau pengalaman di presentasi, konversi, atau diskusi publik nih teman-teman. Bisa dilihat ya, mungkin dari operator bisa ditampilkan secara full nih, banyak. Ada 10 luar biasa banget. Mungkin di sini saya akan membacakan di antaranya saja. Yang pertama, beliau pernah di event Dana Islam Internasional dan Forum Manajemen Kekayaan Universitas Islam Internasional Malaysia di tahun 2017 di bulan Mei dengan topik presentasinya yaitu perspektif konvensional dan syariah tentang defisit APBN dan pembiayaannya melalui
sovereign instrument the case of Indonesia. Selanjutnya, beliau juga pernah mengisi kajian keislaman di BSM Kalimalang Bekasi 11 November tahun 2019 dengan topik presentasi yaitu harta kekayaan dalam pandangan Islam. Dan yang paling terbaru, ya mungkin bisa di bawah saja, bagian operator, beliau pernah mengisi di webinar ekonomi syariah, SEBI dan Jakesma, TPI 6 Februari 2021 dengan topik presentasi adalah mengenal lebih dekat ekonomi syariah. Wah, banyak banget ya, luar biasa banget dari beliau. Nah, gak kalah juga nih, beliau juga pernah mengisi konferensi dan partisipasi pelatihan. Wah, ini mungkin dari operator bisa ke bawah lagi. Ya. Nah, di sini wah banyak banget ya tuh sampai bawah. Mungkin di sini saya akan membacakan di antaranya. Beliau pernah menjadi peserta di ASEAN Conference International tentang Islamic Finance di Malacca, Malaysia, yang diselenggarakan oleh International Islamic University Malaysia dan kerjasama dengan UIN, Sunan Kalijaga, Unida Gontor, Unisula, dan UISA Brunei Darussalam 2016. Beliau juga pernah menjadi peserta kursus bahasa Inggris program bahasa internasional Jakarta Indonesia 2013. Beliau juga menjadi peserta pelatihan manajemen kepemimpinan yang sudah diselenggarakan oleh Inggris dari mahasiswa Indonesia di Mesir dan Trusko di tahun 2006. Beliau juga pernah menjadi peserta kursus singkat bahasa Inggris Pusat Pendidikan Dewasa dan Kelanjutan Universitas Amerika di Kairo tahun 2005. Nah, masih banyak lagi tentunya. Teman-teman bisa baca sih. Nah, lanjut aja nih, kita ke yang terakhir adalah beliau juga pernah mempunyai riwayat kegiatan tambahan kurikuler. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa beliau pernah menjadi ketua Dewan Pembina Persatuan Pelajar Indonesia Sumatera Barat di Mesir tahun 2008 sampai 2009. Terus beliau juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Indonesia dari Cendekiawan Muslim ICMI Kairo cabang 2006 sampai 2008. Lalu beliau juga pernah menjadi Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Mesir tahun 2005 sampai 2006. Beliau juga pernah menjadi Wakil Presiden Persatuan Pelajar Indonesia di Mesir tahun 2004 dan 2005. Nah, selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Wah, luar biasa banget ya. Dan terakhir nih, beliau tentunya mempunyai skill dalam berbahasa. Yang pertama adalah beliau mahir dalam berbahasa Inggris, juga membaca, menulis, dan sebagainya tentunya. Lalu beliau juga lancar dalam berbahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Oke. Langsung aja ya kepada Ustadz Rio, apakah sudah hadir? Iya, Mas Ahmad Fauzan, alhamdulillah saya hadir. Alhamdulillah. Kemudian gimana nih kabar Ustadz Rio? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Ahmad, bagaimana kabarnya? Lagi di Lampung atau di mana ini? Iya, alhamdulillah saya di Lampung, Tats. Ya, karena perkuliahan juga online ya. Iya, betul. Baik, Tats. Karena terdapat waktu yang sudah disesuaikan. Jadi untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi mengenai money game ini. Kepada Ustadz. Berapa batas waktunya untuk presentasi? Insya Allah 45 menit. 45 menit ya. Saya coba usahakan barangkali tidak sampai 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Pertama, saya sangat senang sekali bisa join dengan teman-teman penggiat ekonomi syariah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta ini. Terima kasih juga sebelumnya sudah memberikan kepercayaan pada saya menjadi barangkali salah satu narasumber dalam kajian-kajian mengenai ekonomi syariah yang diselenggarakan. Kenapa saya begitu bergembira? Karena saya lihat semangat kawan-kawan yang masih sangat muda ini, talent yang masih sangat muda ini untuk memperjuangkan dan mengembangkan ekonomi syariah ke depan itu sangat luar biasa. Apalagi kalau kita lihat barangkali ya, tumpuan pada saat ini bagaimana memitigasi
dampak negatif dari pandemi ini juga diharapkan gitu dari para penggiat ya, penggiat ekonomi syariah, baik dari kalangan akademisi yang selalu tampil di depan meningkatkan literasi masyarakat, ya, awareness, ya, kesadaran dan juga literasi masyarakat tentang ekonomi syariah. Baik juga dari kalangan praktisi gitu ya, utamanya dari Islamic Social Finance atau filantropi syariah. Ya, bagaimana juga peran instrumen sosial atau instrumen keuangan sosial syariah kita bisa memberikan kontribusi yang tidak hanya dalam kadar yang sedikit, tapi diharapkan kontribusi yang signifikan juga untuk mengurangi gitu dampak negatif dari pandemi ini yang kalau kita lihat memang betul menghantam hampir seluruh lapisan masyarakat kita. Ya, tidak hanya dari kalangan menengah ke bawah, di kalangan yang atas juga terdampak yang luar biasa dari pandemi ini. Ya. Bagaimana kita lihat perputaran roda ekonomi yang terhambat ya, saat ini akibat penyebaran virus yang tidak bisa direm, kecuali kalau kita bisa memutus mata rantai penyebaran itu, antara lain dengan memberlakukan PSBB dulu ya, kemudian sampai sekarang PPKM, dari level darurat diturunkan levelnya, dan itu kan sangat berdampak secara ekonomi. Pergerakan masyarakat yang dibatasi ya secara langsung akan berpengaruh terhadap pergerakan juga ekonomi masyarakat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya saya menyinggung sedikit tentang keuangan sosial syariah ini ya, karena baru-baru ini saya ikut training yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute bekerjasama dengan Universitas Islam Internasional Indonesia dan juga melibatkan ya para pakar, akademisi, praktisi ya, baik itu dari Basnas, BWI dan yang lain-lain, di mana diharapkan gitu peran dari keuangan sosial syariah ini bisa juga menopang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita dan juga filantropi dalam rangka mengurangi dampak langsung dari pandemi ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada petang hari ini tentang money game ya, permainan uang. Sebelumnya barangkali ini ya karena judulnya mengupas tuntas dari nol ya, saya agak khawatir ini karena saya datang dari latar belakang syariah, saya tidak begitu mendalami bagaimana permainan uang ini, bagaimana barangkali yang terjun di dalamnya ya, dalam rangka upaya untuk mencari cuan, mencari uang, bekerja gitu, dengan barangkali kita sebut menghalalkan segala cara, dan tentu ini secara hukum tidak dibenarkan, apalagi kemudian secara syariah juga tidak dibenarkan. Dan saya ingin sharing saja pada sore hari ini dari perspektif saya selaku yang datang dari latar belakang syariah. Teman-teman nanti saya harapkan bisa memberikan feedback balik dalam diskusi kita nanti, apa saja model money game yang sekarang ini, dan barangkali itu meresahkan gitu ya. Pertama, barangkali karena tingkat literasi masyarakat terkait hal ini masih rendah, kemudian karena iming-iming ya, di situasi yang sulit seperti sekarang ini, banyak orang kemudian berpikir instan, bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat dan menyelesaikan persoalan ekonomi yang mereka harapkan, dan bahkan itu melanggar pakem-pakem yang secara hukum tidak boleh dilanggar, apalagi kemudian secara syariah juga tidak boleh dilanggar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal presentasi ini saya ingin bahwa topik yang kita bahas itu insya Allah mengcover beberapa 3 isu utama. Pertama itu money game, current issues ya, isu kekiniannya bagaimana. Kemudian yang kedua, wealth and investment in Islam, ya, harta kekayaan dan investasi dalam Islam itu kenapa gitu ya? Kenapa harta kekayaan dan bagaimana? Apalagi salah satu tujuan besar dari syariah kita ini yang kita tahu ya, dalam framework maqasid syariah itu adalah hifzul mal, menjaga harta.
Ya, bagaimana cara mendapatkan harta itu? Dia mesti comply to Islamic principles. Kemudian bagaimana juga spendingnya, ya, spendingnya juga harus mesti comply dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang ketiga adalah yang kita bahas, insya Allah, syariah principle in investment, gitu ya. Apa prinsip-prinsip syariah di dalam investasi? Ya, kenapa saya berbicara tentang investasi? Karena berkaitan erat dengan money game, ya, salah satu instrumen orang berinvestasi, ya, mendapatkan cuan, mendapatkan keuntungan, dan apakah hal itu melanggar prinsip hukum atau juga melanggar prinsip syariah. Nah, mengenai current issues dari money game ini saya hanya mengutip ya berita-berita kekinian gitu ya. Kita bisa lihat dari yang saya tampilkan di slide. Ada berita tanggal 8 Maret 2021, OJK menetapkan 28 perusahaan investasi ilegal. Kemudian berita berikut yang terkait usaha ilegal money game berkedok sedekah. Ya. Kemudian masih berita mengenai illegal money game. Ya. Dan kemudian yang keempatnya juga berita terkait terdeteksi jalankan money game 4 entitas di babat Satgas Satuan Tugas Waspada Investasi. Kemudian ada kasus money game skema piramida PT Amuba. Nah, bagaimana detailnya gitu ya? Kita coba baca beritanya. Ya, ini tanggal awal-awal tahun 2021 ini pada bulan Maret ya. Penipuan dengan modus investasi ilegal yang menguntungkan marak terjadi. Nah, supaya tidak menjadi korban penipuan dari investasi ilegal ini, ya harus menghindar untuk menjadi nasabah di perusahaan yang menjalankan permainan uang ini, dan OJK sudah mengumumkan ada 28 perusahaan investasi ilegal itu pada bulan Maret 2021. Di dalam berita yang sama kita lihat ya, Satuan Tugas Waspada Investasi ini terdiri dari 13 kementerian, kolaborasi dari 13 kementerian dan lembaga, memblokir TikTok Cash dan snack video. Nah, ini yang saya maksud, saya tidak butuh update ya, up to date dengan kekinian. Teman-teman anak-anak muda ini yang sangat familiar dengan sosial media ya, seperti TikTok ya. Kemudian ada snack video. Kalau pada beli handphone biasanya aplikasi ini sudah terinstall di handphonenya gitu ya. Nah, bagaimana caranya, dan ini diindikasikan seperti money game juga, itu yang saya sampaikan tadi, perlu feedback gitu dari teman-teman yang mungkin pernah berinteraksi atau pernah mencobanya. Poin berikutnya, berita yang dikutip oleh yang dimuat oleh Bareksa. Ya, saya menggunakan menggunakan laptop memang agak bermasalah di kamera laptop saya. Kalau saya pindah ke handphone agak ada masalah. Tidak terlalu signifikan karena masalah wajah saya yang agak gelap. Ya, kita mungkin bisa fokus pada poin-poin diskusi kita. Ya, SWI mencatat adanya lonjakan kasus money game pada 2021 ya. Di mana tahun sebelumnya pada tahun 2020 kasus ini tidak begitu banyak bermunculan ya. Pada Maret 2021 total kasus yang investasi ilegal ini mencapai 42 kasus, dan yang mendominasi adalah kasus money game sebanyak 14 kasus. Kasus yang lainnya adalah cryptocurrency sebanyak 9 kasus, penjualan langsung 5 kasus, dan kasus investasi yang lain. Dijelaskan di sini bahwa kasus money game ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi saat ini, di mana pelaku sangat mudah membuat aplikasi atau situs ya, guna menyebarkan melalui media sosial. Dan di sisi yang lain, masyarakat yang rendah literasinya, rendah pemahamannya terkait hal ini, tergiur dengan iming-iming imbal hasil yang tinggi gitu ya. Pada tahun 2021 ini ya, kasus money game
sebelum 2021 ya, money game itu baru hanya 5 kasus. Pada tahun 2021 ini meningkat menjadi tadi yang kita sebutkan 14 kasus. Nah, dari berita yang ada saya mencoba mengkonfirmasi ya apa yang dilakukan oleh regulator kita, dalam hal ini adalah OJK ya. Dalam situsnya OJK Go ID, Satuan Tugas Waspada Investasi ini menjelaskan, pertama, karakteristik dari penipuan investasi, ya, karakteristik dari investasi ilegal ini termasuk di dalamnya money game. Yang pertama adalah return atau keuntungan yang ditawarkan itu sangat tinggi, bahkan seringkali tidak masuk akal, ya, dan atau dalam jumlah yang dipastikan, ya, fixed return, tapi besarnya tidak masuk akal gitu. Ya, kalau kita berinvestasi misalnya di obligasi ya, di surat utang negara, itu kan tingkat imbal hasilnya kan rata-rata tidak lebih dari 10% ya. Kalaupun lebih dari 10% tidak akan sampai 15% gitu ya. Kalau penelitian saya tentang sukuk negara itu imbal hasilnya dalam average-nya itu 8% gitu. Nah, ini imbal hasil atau return yang ditawarkan melalui skema investasi yang diindikasikan ya, masuk dalam kategori money game itu sangat tinggi, ya, tidak masuk akal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, bank, dan lain-lain. Nah, tentu berita yang disampaikan ini tidak benar gitu ya. Jadi hanya klaim secara sepihak bahwa dana nasabah itu nanti atau dana peserta investasi itu masuk ke dalam kategori dana yang dijamin oleh pemerintah gitu ya. Kemudian menggunakan nama-nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor, dan dana masyarakat tidak dicatat dalam segregated account ya, akun yang terpisah agar mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak yang melakukan penipuan investasi ini. Nah, berikutnya ya, Satuan Tugas Waspada Investasi ini juga menjelaskan ciri-ciri dari money game ya, atau skema piramida ya. Yang pertama, tidak ada produk yang dijual, bila ada pun dijual dengan harga yang tidak sesuai ya, overprice. Fungsinya sebagai tempelan berkedok bisnis gitu ya. Kemudian bonus aktif diperoleh dari perekrutan ya, member get member dapat bonus ya. Kemudian bonus pasif diperoleh berdasarkan persentase nilai investasi yang ditanamkan. Kemudian pembayaran dari imbal hasil ya, itu tidak masuk akal ya. Dalam janji disebut dalam 1 minggu keuntungan 10% ya. Kalau dia invest 1 juta, dalam 1 minggu saja dia sudah mendapatkan 100.000, jadi dana yang dia miliki menjadi 1.100.000 misalnya, atau bahkan lebih dalam 3 minggu 20% gitu. Ini ya, dianggap tidak masuk akal. Kemudian boleh memiliki lebih dari 1 akun ya, bergabung berkali-kali. Dan yang terakhir adalah perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai, dalam hal ini tidak memiliki surat izin SIUPL gitu ya. Nah, kalau kita lihat skemanya yang disebutkan juga di dalam situs OJK ini, Satuan Tugas Waspada Investasi ini, ya, skema piramida itu kita lihat yang pertama ada underlying product sebagai kamuflase aja ya. Ada barang yang dijual tapi itu hanya kamuflase. Ya. Dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Yang kedua, biaya keanggotaan tidak sebanding dengan nilai produk yang diperoleh. Ya, ada biaya member yang mesti dibayarkan terlebih dahulu. Gitu. Dan itu tidak sebanding dengan nilai produk yang diperoleh. Kemudian aktivitasnya, ciri-ciri dari skema piramida ini adalah lebih fokus pada perekrutan anggota baru daripada penjualan produk ya. Produknya tidak seberapa nilainya dengan harga yang mahal, terutama dalam upaya merekrut member yang baru. Member mesti bayar sejumlah uang terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalau dia bisa merekrut yang lain, dia
mendapatkan bagian gitu dari dana yang dibayarkan oleh member yang baru gitu. Kemudian anggota rugi jika tidak merekrut anggota yang baru. Ya, kalau dia tidak bekerja mencari anggota yang baru, maka dia rugi. Dana yang sudah dibayarkan tadi di awal ya tidak akan memberikan keuntungan apa-apa bagi dirinya. Nah, itu skema piramida ya. Nah, kita coba lihat definisi dari money game ya. Jadi dikenal sebagai bisnis penggandaan uang dengan cara menyetorkan sejumlah uang untuk mendapatkan imbal hasil yang sangat tinggi. Ya, ciri-cirinya biaya keanggotaan cenderung tinggi, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar tanpa perlu bekerja keras. Ya, legalitas lembaga skemanya tidak jelas, kemudian pengelolaan dana investasi tidak transparan. Nah, modelnya ada yang skema piramida, ada yang model skema Ponzi. Jadi kita coba lihat apa yang maksud dengan skema Ponzi ini. Pertama, tidak memiliki underlying produk yang ditransaksikan dan menjanjikan keuntungan yang tidak wajar. Ya, kalau yang skema piramida ada produk yang diperjualbelikan tapi dia tidak nilainya seberapa, tapi untuk biaya masuk ke dalam lingkaran permainan ini tinggi gitu ya, dan dia mendapatkan keuntungan dari apabila bisa merekrut anggota yang baru. Kemudian yang kedua dari skema Ponzi adalah diminta untuk terus-menerus menambah nilai investasi. Kemudian yang ketiga, keberlangsungan sistem ditentukan oleh hasil perekrutan anggota baru. Dan yang keempat, jika tidak ada lagi anggota baru, investor tidak mendapatkan hasil investasi karena prinsipnya adalah gali lubang, tutup lubang. Nah, ini yang coba dipahamkan oleh OJK kepada masyarakat, ya ciri-ciri dari money game itu seperti apa yang tadi kita bahas. Nah, barangkali teman-teman yang sudah familiar dengan gadget, ya banyak sekali tawaran-tawaran untuk berinvestasi, ya yang baik itu melalui email, baik itu melalui iklan, ya iklan kita buka berita apa terus ada iklannya gitu ya. Nah, itu hati-hati kalau sekiranya hal itu sebenarnya adalah permainan uang yang secara hukum itu ilegal, dan secara syariah juga nanti kita lihat itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut berbicara tentang kenapa sih orang sangat tertarik untuk berinvestasi gitu, sangat tertarik untuk menjadi kaya. Ini teman-teman yang di ekonomi yang biasanya menekuni hal ini ya. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya. Ya, mungkin bisa menambahkan informasi yang lebih clear ya terkait dengan money game ini dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya pikir lebih baik. Silakan Mas Fauzan. Iya, Tas. Mungkin bisa lanjut dulu ya. Tapi kalau misal dari saya sendiri sih emang relate banget ya, termasuk tadi yang soal TikTok Cash sama Snack Video ini, wah luar biasa banget. Apalagi di anak-anak muda. Kan banyak banget anak-anak muda yang awam, mereka nggak tahu. Ikut sekedar tren aja, oh pada ikutan di download Snack Video terus di membernya. Nah, akhirnya terjun ke money game ini. Jadi ya luar biasa banget kas di Indonesia. Baik. Ya. Nah, silahkan nanti kalau ada teman-teman juga bisa dari skema, dari ciri-ciri yang tadi kita presentasikan, kita bahas ya. Apakah bisa dikategorikan itu masuk ke money game juga atau tidak? Ya, dalam permainan game anak-anak gitu ya. Atau hanya buka apa gitu, nanti dijanjikan dapat uang. Apakah masuk juga dalam kategori money game ini atau kategori mencari uang yang ilegal secara hukum dan juga ilegal secara syariah kita. Baik, saya lanjutkan tentang harta kekayaan dan kenapa kemudian orang berinvestasi. Nah, keberadaan dari al-mal ya, harta kekayaan itu kalau dalam kajian keislaman kita disebut dengan al-mal. Kenapa al-mal? Ya, karena dia menarik gitu. Dan secara bahasa, secara etimologi, al-mal itu adalah suatu hal yang menarik. Membuat orang condong gitu, membuat orang condong kepada hal tersebut, ya, sehingga kemudian apapun yang membuat orang condong,
tertarik kepada hal tersebut, itu disebut dengan al-mal di dalam istilah bahasa Arab. Berikutnya, ya, insting seseorang untuk tertarik pada harta kekayaan itu adalah manusiawi. Ya, dalam surah Al-Imran itu disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir minal zahabi wal fiddah gitu ya, dan seterusnya, ya, bahwa manusia itu diberikan insting suka, cinta gitu dengan dengan anak-anak keturunan, dengan wanita gitu, maksudnya adalah pasangan gitu ya, suaminya atau istrinya, kemudian kecintaan terhadap harta kekayaan itu suatu hal yang manusiawi di dalam agama kita, sehingga kemudian ya dari berbagai peraturan, dari berbagai ayat, hadis yang mengatur tentang harta kekayaan ini, para ulama terdahulu memberikan kesimpulan bahwa salah satu tujuan dari syariah kita adalah bagaimana insting terhadap harta kekayaan itu berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syari. Syari itu adalah Allah Subhanahu wa taala selaku pembuat syariat buat kita gitu ya. Jadi bagaimana mendapatkannya itu secara halal, bagaimana membelanjakannya juga secara halal. Bagaimana yang kita makan itu adalah satu hal yang thayyib ya buat keberlangsungan hidup kita, dan mendapatkannya juga harus thayyib gitu. Nah, disimpulkan bahwa tujuan dari syariah kita berkenaan dengan harta kekayaan ini disebut dengan hifzul mal ya, menjaga harta kekayaan. Ya. Dan dalam konteks kekinian ya kajian tentang maqasid syariah ya tentu ya, karena pembahasan mengenai harta kekayaan itu lebih banyak di bidang ekonomi dan muamalat. Ya. Gimana seseorang bekerja, bagaimana seorang membelanjakan uang atau harta yang dia dapatkan dari bekerja itu pada jalan yang dibenarkan dalam agama kita. Apabila kemudian terpenuhi syaratnya, ada kewajiban berkenaan dengan harta yang juga mesti dibayarkan oleh seseorang, ya ada kewajiban zakat gitu ya. Ada juga ibadah yang berhubungan dengan harta kekayaan seperti infak, sedekah gitu. Ada juga dia bisa melakukan ibadah sosial jangka panjang seperti wakaf gitu, dan seterusnya. Ya, itulah salah satu alasan kenapa gitu ya kekayaan itu penting di dalam agama kita. Dan kemudian kenapa berinvestasi? Ya, investasi itu sendiri secara bahasa kan artinya menumbuhkan ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istasmara yastasmiru ya, mendapatkan profit gitu, mendapatkan keuntungan, mendapatkan return gitu. Nah, harta kekayaan ini secara bahasa tadi kita sebut adalah daya tarik ya, membuat orang tertarik kepadanya, dan secara etimologi disebut dengan kullu ma lahu qimatun yulzim mutlifuha atau mutlifaha bidomaniha. Segala sesuatu hal yang bernilai, dan apabila yang bernilai itu dirusak oleh seseorang, itu wajib orang yang merusaknya itu untuk menggantinya, menjaminnya gitu. Nah, itu yang secara definisi fikihnya itulah yang disebut dengan al-mal. Ya, segala sesuatu yang bernilai kalau dirusak oleh orang lain, ya orang lain itu berhak dikenakan ganti rugi atas barang tersebut, atau bahkan dia bisa dipidanakan, bisa dipenjarakan ya, karena ya tidak ya melanggar harta hak milik seseorang. Nah, berikutnya adalah bagaimana perspektif syariah kita berkenaan dengan harta kekayaan ini. Ya. Pertama adalah bahwa tadi yang saya sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dihiaskan, diindahkan dalam pandangan manusia kecintaan kepada wanita, anak-anak ya. Kemudian timbunan yang luar biasa dari emas, perak gitu, wal khayli, kuda ya. Kuda yang kokoh, tunggangan ya. Kalau pada zaman sekarang mungkin bisa dianalogikan, orang sangat senang sekali, sangat bangga sekali punya tunggangan yang mewah gitu ya. Maksudnya mungkin kendaraan yang mewah gitu. Wal an'am wal hars ya, binatang peliharaan, binatang ternak gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika mataul hayatid dunya. Ya, hal itu hanyalah kesenangan kehidupan di dunia, wallahu indahu husnul ma'ab.
Apa maksudnya di sini? Ya Islam mengakui ya. Islam ini kalau menurut Syekh Yusuf Qaradawi karakteristik syariat kita ini sangat insaniyah, sangat manusiawi. Hal-hal kemudian yang menjadi naluri kemanusiaan itu tidak tidak dikebiri oleh agama kita. Ya. Bahkan itu kemudian dipupuk, tapi dipupuk yang bagaimana gitu ya, diarahkan kepada sesuatu hal yang tidak membawa kepada mafsadah kerusakan, tapi diarahkan ke sesuatu hal yang mendatangkan kemaslahatan. Nah, ini dalam pakem kajian maqasid syariah. Ya, masih berkenaan dengan pengakuan terhadap fitrah naluri ya, kecintaan terhadap harta kekayaan ini ya, dalam surat Kahfi 46 Allah SWT menyebutkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta kekayaan itu adalah perhiasan, suatu yang indah dari kehidupan dunia gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan la yazalu qalbul kabiri syaban fi isnataini gitu ya. Seseorang itu meskipun dia secara umur, secara usia biologisnya sudah tua, tapi hati dan semangatnya tetap muda pada dua perkara. Apa itu? Hubud dunia, ya, cinta dunia. Nah, apa yang dimaksud dengan apa saja yang termasuk dalam cinta dunia ini? Ya, cinta kepada harta kekayaan, karena harta kekayaan itu bersifat duniawi, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan zalika mataul hayatid dunya, itu adalah perhiasan kehidupan di dunia dalam surah Ali Imran tadi. Ya, jadi hati kita itu senantiasa muda gitu ya dalam kecintaan terhadap dunia, termasuk di dalamnya adalah harta kekayaan. Kemudian yang kedua adalah seorang itu senantiasa muda fitulil amal ya, kalau dia berangan-angan ya, berangan-angan yang panjang ya, pemalas gitu ya. Itu yang pertama, prinsip syariah kita atau perspektif syariah kita terhadap harta kekayaan. Kemudian perspektif yang kedua adalah harta kekayaan itu belongs to Allah ya, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya itu adalah milik Allah. Ini tegaskan dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gitu ya. Bagi Allah lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Dalam surah Luqman 25-26, ya man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, ya siapa yang menciptakan langit dan bumi. Orang-orang yang tidak mau beriman itu mereka sebenarnya yakin, percaya gitu bahwa yang menciptakan ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hadid juga Allah tegas, "Anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi" gitu ya. Nafkahkanlah, belanjakanlah dari harta kekayaan yang sebenarnya itu diwariskan ya atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian kuasai. Dalam surah An-Nur juga demikian gitu. Itu perspektif yang kedua dari agama kita mengenai harta kekayaan ini. Perspektif yang ketiga, harta kekayaan itu adalah sejatinya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Anfal disebutkan wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dalam surah Al-Anfal. Dalam Al-Baqarah juga demikian, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', ya. Kami akan menguji kalian ya dari rasa takut, dari rasa lapar, dari rasa kurang gitu ya, dari kurang dari harta kekayaan dan seterusnya. Itu perspektif yang ketiga. Perspektif yang keempat, bahwa apa yang kita peroleh dari harta kekayaan itu adalah sejatinya tabungan buat kita untuk kehidupan nanti di akhirat gitu ya. Dalam surah Taubat disebutkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah gitu ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beribadahlah gitu ya, berjihadlah, berjuanglah ya di jalan Allah itu menggunakan tidak hanya fisik kalian tapi juga menggunakan harta yang kalian miliki. Dalam surah Ali Imran ayat 133 134 juga demikian gitu ya. Wa yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin ya. Orang-orang yang muhsin itu adalah orang-orang yang menafkahkan harta yang mereka miliki baik dalam mereka lapang ataupun dalam mereka sempit. Itu yang pada poin yang kedua tadi ya, harta kekayaan itu apa, kemudian bagaimana pandangan syariah terhadap
terhadap harta kekayaan. Dan yang ketiga adalah bagaimana syariah mengatur, ya, syariah kita ini mengatur untuk mendapatkan harta kekayaan itu. Ya, how to obtain ownership of asset in Islamic fikih, ya, dalam fikih bagaimana kita mendapatkan kepemilikan sebuah aset, sebuah kekayaan. Ya, dalam fikih disebut ada yang disebut ihraz al-mubahat, ya, mempergunakan, menguasai barang-barang yang boleh diambil, ya. Kita pergi ke laut mengambil ikan, ya, nelayan yang bawa ikan pulang itu sudah menjadi hak miliknya karena itu adalah al-mubahat, ya, aset yang boleh dimiliki oleh siapa saja. Orang pergi ke sungai gitu, ya, orang pergi ke hutan. Nah, ada yang melalui mendapatkan kepemilikan dari asetnya yang berkembang biak, ya, baik itu yang hidup, ya, termasuk juga aset yang bukan makhluk hidup, ya, yang kalau itu bertambah nilainya, yaitu menjadi milik seseorang juga. Misalnya dia menabungkan hartanya di bank syariah menggunakan skema atau akad mudharabah melalui jenis tabungan deposito misalnya. Dalam jangka waktu tertentu dia diberikan nisbah, diberikan imbal hasil, ya, atas dana yang sudah diinvestasikan. Nah, imbal hasil itu menjadi hak miliknya. Nah, kita sebut dengan tawallud minal mamluk, ya, yang dilahirkan dari apa yang sudah kita miliki. Ya, kalau yang pertama ihraz al-mubahat, mendapatkan barang-barang yang boleh, yang kedua adalah tawallud minal mamluk. Dan yang ketiga mendapatkan kekayaan karena al-khalafiyah, diwariskan gitu, ya. Ya, diwariskan baik dia menjadi ahli waris atau dia bukan ahli waris tapi dia menerima wasiat dari orang lain bahwa dia berhak atas kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Itu kita sebut mendapatkan aset, mendapatkan harta kekayaan melalui skema al-khalafiyah. Nah, yang keempat adalah melalui skema transaksi. Nah, termasuk di dalamnya adalah, ya, tadi, ya, kalau seseorang berjual beli, ya, masuk dalam skema money game tadi, ada produk yang diperjualkan, ada keuntungan segala macamnya gitu. Nah, dia mendapatkan kepemilikan, ya, dari aktivitas akad yang dilaksanakan seperti itu. Itu dalam dalam pandangan syariah kita bagaimana mendapatkan harta kekayaan. Ya, dari 4 yang kita sebutkan tadi intinya adalah bekerja, kan gitu, ya. Nelayan pergi ke laut, yaitu bahagian dari bekerja, al-kasb, ya. Ya, seorang yang menjadi pedagang, ya, itu bisnis, baik dia apapun, ya, dalam dalam mata rantai bisnis itu, ya, itu kalau dia mendapatkan sesuatu, yaitu adalah apa yang dia dapatkan dari dia bekerja, ya. Kalau bekerja itu hasil dari bekerja itu disebut di dalam perspektif syariah kita sebagai ar-rizqu, ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan rizki itu artinya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sini saya juga menyinggung sedikit etika berkenaan dengan pekerjaan ini dalam perspektif syariah kita. Yang pertama dari aspek legalnya, ya, bahwa pekerjaan yang kita lakoni itu harus legal secara hukum dan juga secara syariah, ya. Legalnya itu bisa kita dapatkan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya. Bahwa apa yang kita makan itu mestilah suatu hal yang masyru', suatu hal yang diperbolehkan gitu. Jadi legal dalam perspektif syariah kita, ya, tidak semua yang legal dalam perspektif hukum itu adalah suatu hal yang legal juga dalam perspektif syariah, ya. Seperti bunga bank, ya, hukum membolehkan mendapatkan bunga bank, tapi kalau dari syariah, ya, tidak diperbolehkan gitu. Kemudian etika bekerja harus jelas, kita harus ada kontrak kerja sehingga ada yang menjadi dasar dari seseorang bekerja dan mendapatkan rizki dari dia bekerja gitu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya, tunaikanlah akad yang sudah kalian sepakati, ya. Akad sebagai pekerja, masuk pagi, apa saja kewajiban atau tugasnya, tupoksinya, dan dijalankan. Nah, itu kan harus berdasarkan kontrak yang jelas.
Kemudian etika berkenaan dengan pekerjaan juga adalah mengedepankan kapasitas dan profesionalisme gitu ya. Keahlian selalu dikembangkan sehingga kemudian ketika seseorang bekerja mempergunakan keahlian yang dia miliki, ya tentu ada keberkahan yang dia dapatkan dari rezeki yang dia tuai gitu dari pekerjaan yang sudah dia lakukan. Kemudian beban pekerjaan sesuai kemampuan, kemudian tunaikan kewajiban sebelum meminta hak. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah bagian terakhir gitu ya dari diskusi kita pada sore hari ini. Prinsip-prinsip umum berkenaan dengan investasi syariah. Ya, investasi adalah bagian dari seseorang bekerja. Ya, istismar, ya, mendapatkan keuntungan. Ada orang yang bekerja mengandalkan fisiknya, mengandalkan keahliannya. Ada orang yang bekerja mendapatkan rezeki itu menggunakan aset yang sudah dia miliki, yang kita sebut dengan investasi tadi gitu ya. Nah, apa saja prinsip umum gitu ya? Dan ini sebenarnya berlaku kepada semua hal ya, baik dalam tidak hanya dalam investasi gitu ya. Yang pertama itu prinsipnya bahwa al-aslu fil muamalah al-ibahah atau al-aslu fil asya al-ibahah. Pada prinsipnya segala sesuatu hal gitu ya yang berkenaan dengan muamalah, berkenaan dengan yang tidak berkenaan dengan ibadah itu diperbolehkan di dalam agama kita, kecuali yang sudah jelas ada dalil yang melarangnya gitu. Ya, seperti daging itu halal kecuali daging yang diharamkan kan gitu. Termasuk dalamnya mungkin babi, bangkai, ya makanan itu boleh ya kecuali yang diharamkan gitu mengaplikasikannya. Bekerja apa saja boleh gitu ya kecuali yang memang dilarang gitu. Pekerjaan yang dilarang. Kemudian harus amanah, berperilaku amanah ya sesuai dengan ayat Al-Maidah ayat 1 tadi, aufu bil uqud gitu ya. Kemudian tidak boleh zalim, larangan memakan harta orang lain secara zalim gitu ya. Ya kalau dalam konsep money game dengan yang kita sebutkan contohnya tadi ya bisa dikategorikan ada unsur kezaliman di situ gitu ya. Tidak, dia mendapatkan keuntungan bukan dari barang yang dijual tapi adalah dari uang orang yang dimasukkan ke situ menjadi member yang baru gitu. Sementara orang yang baru ini juga dibebani untuk mencari member yang baru lagi. Ya, uang dia kepakai untuk yang di atasnya, dia harus untuk dia tidak rugi, dia mencari orang baru lagi untuk diambil juga uangnya gitu. Nah, itu kan ada unsur kezaliman di situ. Itulah secara syariat kita tidak syariah melarang hal itu. Ada kezaliman. Kemudian tidak bertentangan dengan nas dan tujuan syariat gitu. Dan yang kelima adalah tidak mudarat ya. Transaksi yang dilakukan tidak dalam rangka menimbulkan kerusakan, menimbulkan kemudaratan, menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat baik untuk dirinya, orang lain ya. Karena agama kita secara umum, tujuan dari agama kita secara umum adalah jalbul maslahah wa darul mafsadah ya. Mewujudkan kemaslahatan ya untuk semua pihak. Semuanya mewujudkan kemaslahatan dan mengantisipasi kemudaratan. Maslahat yang bagaimana? Ya tentu maslahat yang sesuai dengan nas syariat kita. Prinsip umum syariah berkenaan dengan muamalah termasuk di dalamnya investasi ini adalah larangan riba. Kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ya 275, surah An-Nisa 161, Ali Imran 130, Ar-Rum 39. Prinsip berikutnya juga tidak boleh ada ikrah ya, pemaksaan terhadap orang lain, harus sukarela gitu. Kemudian tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimin, tadi sudah kita sebutkan. Berikutnya adalah hasil usaha muncul bersama biaya, al-kharaj bid-dhaman gitu ya. Kemudian untung muncul bersama risiko, al-ghunmu bil ghurm gitu. Dan aktivitas usaha harus sesuai dengan syariah. Nah, berikutnya berkenaan dengan prinsip-prinsip syariah terkait dengan investasi ini adalah ya harus memenuhi parameter syariah ya, terhindar dari transaksi yang dilarang tadi yang kita sebutkan, harus sesuai dengan akad syariah, menjaga akhlak atau etika Islam.
Apa saja transaksi yang terlarang dalam syariah kita? Ya, mentransaksikan barang yang haram secara zatnya itu tidak diperbolehkan gitu ya. Minuman keras, babi atau jasa yang jasa itu sendiri tidak diperbolehkan gitu ya. Jasa yang bertentangan dengan syariat ya. Ada kemaksiatan di situ itu tidak diperbolehkan. Haram selain zatnya. Ya, karena hal yang lain gitu ya. Uang itu kan dia ya tidak bukanlah sesuatu hal yang secara zat itu apa namanya kita sebut haram gitu ya. Tapi haram ya karena apa namanya ada unsur lain yang menyertainya, misalnya uang ya uang dari hasil riba gitu ya, atau melakukan transaksi ada unsur gharar di situ ya, gharar tidak pasti, tidak jelas. Gitu ya. Contoh gharar itu adalah misalnya yang secara sederhana adalah menjual ikan di sungai, belum lagi ditangkap ikannya, tapi dia sudah melakukan kesepakatan gitu ya, termasuk dalam kategori gharar gitu ya. Ada unsur maisir, judi gitu ya. Ada unsur ihtikar, memonopoli ya atau menimbun barang gitu ya. Ada unsur najas ya, menciptakan merekayasa harga di pasar gitu ya. Kemudian ada unsur riswah ya, riswah itu ya suap gitu ya. Nah, itu adalah haram ya karena disebabkan oleh unsur-unsur yang kita bacakan tadi. Nah, mengenai riba sendiri bisa dibaca ya apa saja penjelasan terkait dengan riba, ada riba nasi'ah, ada riba fadha, ada riba jahiliyah. Kemudian yang terlarang bisa karena akadnya tidak sah. Ya, contohnya mempergunakan transaksi bai'ul inah, ya, jual beli inah. Seolah-olah jual beli tapi sebenarnya bukan jual beli. Itu intinya dari bai'ul inah. Kemudian bai'ataini fil bai'ah, ya, melakukan 2 kali transaksi pada satu transaksi. Berikutnya adalah apa ketentuan DSN MUI berkenaan dengan multi level marketing syariah gitu ya. Kita bisa baca masing-masing, silakan teman-teman buka fatwa DSN MUI nomor 75 tahun 2009 tentang pedoman penjualan langsung jenjang syariah PLBS gitu ya. Di mana dari fatwa ini kita bisa lihat bentar ya. Kita bisa lihat ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Dewan Syariah Nasional kita berkenaan dengan multi level marketing ya, di mana multi level marketing ini menjadi salah satu model orang menjalankan apa namanya skema money game ini, permainan uang ini gitu ya. Kalau di dalam fatwa DSN nomor 75 tahun 2009 itu disebutkan ketentuan umum berkenaan dengan penjualan langsung berjenjang syariah itu ya. Ada 12 ketentuan gitu ya. Silakan teman-teman detailnya bagaimana sehingga apabila sudah memenuhi ketentuan yang disampaikan oleh DSN MUI ini, insya Allah kemudian model bisnis yang dilakukan itu tidak masuk dalam kategori money game yang diharamkan dari sudut pandang syariah kita gitu ya. Itu secara detailnya. Saya mungkin tidak bisa bacakan satu persatu poin-poinnya di sini. Berikutnya adalah berinvestasi di pasar modal syariah ya. Itu juga sudah cukup banyak fatwa yang bisa dijadikan rujukan. Fatwa nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kemudian nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Nah, mengenai regulasi tentang pasar modal syariah ini juga sudah cukup banyak ya. Bisa dilihat di situsnya OJK, ada
peraturan OJK 15/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, tentang ahli syariah pasar modal yang nomor 16-nya, nomor 17 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, dan seterusnya. Bisa dilihat kembali ke slide yang sudah saya sebutkan. Dan insya Allah ini bagian terakhir ya, kita melihat kembali apa petunjuk yang disampaikan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi ini mengenai ciri-ciri direct selling atau MLM yang benar gitu ya, bukan yang money game yang dikategorikan sebagai illegal business gitu. Yang pertama, memiliki produk untuk dijual, produknya juga harus jelas. Kemudian yang kedua, bonus aktif diperoleh dari penjualan produk gitu ya. Jadi bonus yang dia dapatkan itu ya harus dari penjualan produk, bukan diambil dari dana peserta yang masuk gitu. Kemudian bonus pasif diperoleh dari omset penjualan, pembelian produk oleh grup atau jaringan. Kemudian payout bonus marketing plan tidak boleh lebih dari 40%. Ada pendampingan dan pelatihan untuk anggota atau member dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dan memiliki izin ya sesuai apa yang ditetapkan oleh regulator kita. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana tip berinvestasi yang aman. Ini kalau berinvestasi ya, siapa regulatornya, pahami siapa regulator yang mengawasi perusahaan yang menjual dan menawarkan produk investasi dimaksud. Kemudian baca dengan seksama ketentuan yang berkaitan dengan produk. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen memahami secara lengkap hak dan kewajibannya, manfaat, biaya, dan risiko yang berkaitan dengan produk gitu ya. Kemudian kenali profil investasi diri, bagian terakhir yang saya baca tadi ya. Kemudian pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan, dan yang salah satu tipnya juga adalah perhatikan aspek legalnya, pastikan sesuai dengan bidang usahanya gitu ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Saya sangat berharap ada feedback dari teman-teman semua, terutama info-info yang kekinian gitu ya, yang sekiranya memang betul itu adalah masuk dalam kategori money game ataupun investasi ilegal yang membahayakan atau menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wah, Masya Allah, Ustaz, luar biasa banget materinya ya. Nah, mungkin kita setelah ini bisa berdiskusi lewat tanya jawab. Mungkin dari teman-teman atau peserta di sini nih, yang mungkin masih ada pertanyaan atau masih ada yang pengen dibahas terkait dengan money, boleh banget ya bisa speak up lewat unmute aja langsung, atau mungkin bisa melalui fitur chat Zoom ya. Masya Allah. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Oke, Sat, mungkin dari saya dulu kali ya, Tat ya. Jadi begini, Tat. Money game ini luar biasa banget ya, apalagi saat pandemi gini. Orang-orang kayak banyak banget yang pengen cari duit atau cari uang di masa pandemi gini. Ya dia nggak mikir apapun untuk ini dasarnya boleh atau enggak. Atau jangan-jangan dia banyak banget hal-hal yang dalam pencarian atau pekerjaan uang malah merugikan sendiri. Salah satunya adalah money game. Nah, menurut Ustadz, bagaimana sih cara ampuh menghindari penipuan investasi yang berkedok money game ini? Kalau sampai pihak dari money game atau pihak yang melakukan investasi bodong ini, dia sudah benar-benar terperinci atau benar-benar meyakinkan. Kayak misalnya, ini udah sangat aman loh, udah ada regulator OJK-nya, padahal itu sebenarnya bohong atau cuma sekian doang. Tadi kan banyak banget saat kejadian kayak gini lewat iklan-iklan, sehingga orang-orang awam yang mereka belum mengerti, akhirnya ya tergiur gitu Pak. Mungkin dari Ustadz mungkin ada opini tersebut. Dipersilakan. Baik. Dari berbagai tips tadi yang sudah disampaikan oleh OJK yang kita baca secara bersama dia, itu bisa kita lihat bahwa rekomendasi atau dorongan pertama yang mesti dilakukan oleh kita sebelum betul-betul terjun ke situ adalah kenali dulu produknya, kan gitu ya. Kenali dulu produknya,
produk yang dijual itu sebanding tidak harganya gitu ya. Karena ada produk yang kecil saja harganya luar biasa mahalnya gitu. Ya kan? Dan kemudian berharap dari penjualan itu mendapatkan keuntungan. Jadi kalaupun kita menjual barang tidak sebanding dengan nilainya itu kan meskipun secara hukum agamanya dianggap boleh ya, kalau orang senang, kalau orang suka ya taruh di mingkum ya kan sudah, ya berarti sudah sah kan gitu. Tapi tidak hanya sekedar sah kan gitu, yang perlu kita perhatikan ada nilai keberkahannya gitu. Jadi dengan mengenali produk yang dijual itu apakah worth it gitu ya, dengan nilai yang dibayarkan oleh konsumennya, kemudian seseorang mendapatkan jasa yang tinggi juga dari ketika berhasil menjualkan produk tersebut, ya itu insya Allah masuk dalam kategori suatu hal yang diperbolehkan gitu. Tapi kalau produknya itu sebenarnya tidak begitu mahal gitu, dan ini yang jadi challenge karena tadi yang disampaikan ya, di mana di masa pandemi ini orang tergiur dengan iming-iming keuntungan yang besar gitu kan, ingin mendapatkan sesuatu, ya hidup sudah sulit, ya bagaimana dia mendapatkan imbal hasil yang tinggi ya untuk menutupi kebutuhannya kan begitu. Nah, ini juga menjadi tantangannya. Itu yang hemat saya yang sesuai dengan apa yang saya pahami. Yang tidak yang diingatkan itu adalah ketika jasa atau barang yang kita jual itu tidak sebanding dengan nilai yang kemudian mesti dibayarkan orang lain, sementara kita selaku marketernya, selaku orang yang menjadi unit pemasarannya begitu meyakinkan orang lain. Nah itu kan masuk di dalamnya ada unsur penipuan. Nah kalau sudah masuk dalam kategori unsur penipuan ya secara syariah kita ya tidak diperkenankan lagi gitu. Sudah masuk dalam kategori pekerjaan yang diharamkan ya. Itu barangkali ya. Baik, Masya Allah. Jadi memang kita sebagai masyarakat yang alhamdulillah sudah mengetahuinya, memang harus lebih pintar-pintar dan yang mungkin bisa memberitahu orang-orang yang kiranya belum mengerti. Luar biasa banget. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Oh, ini sudah ada yang bertanya lewat chat. Mungkin saya bacakan ya, Tad. Assalamualaikum, Ustadz. Sebelumnya terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Saya ingin bertanya, Ustadz. Kita sering juga menggunakan e-wallet seperti OVO. Nah, biasanya setelah kita melakukan transaksi akan dapat poin. Akan dapat poin-poin. Nah, apakah dari poin yang dikumpulkan tersebut, kalau kita tukar untuk melakukan transaksi, ya, untuk melakukan transaksi lain, itu termasuk hal yang dilarang atau tidak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik, poin itu biasanya disediakan oleh providernya gitu ya. Jadi provider dari platform OVO-nya, kalau kita beli sesuatu, ada bonus yang diberikan dalam bentuk poin. Apabila poin itu dikumpulkan, belanja yang banyak, nanti kita terkumpul nilai sesuatu dan nilai tertentu, dan dari nilai itu bisa kita tukarkan dengan barang yang lain atau jasa yang lain yang disediakan oleh OVO. Hemat saya tidak ada hal yang melanggar syariah dari sini gitu kan, sah saja seorang penjual memberikan reward kepada pembeli gitu ya, pada pelanggan ya, pelanggan tetapnya, karena belanja di situ ya sudah kasih diskon gitu ya, dalam rangka kemudian mengikat pelanggan ini supaya tetap mempergunakan jasa yang dia berikan. Kecuali jasa atau produknya itu adalah yang tidak dibenarkan secara syariat, barulah kemudian reward itu juga tidak dibenarkan secara syariat yang dia dapatkan. Begitu hemat saya. Baik, Masya Allah. Bagaimana selaku yang memberi pertanyaan ini, Pak Wanda, apakah sudah cukup? Oke, baik. Nah, Masya Allah ya. Mungkin teman-teman masih bisa nih kita bertanya atau berdiskusi pada siang hari ini. Bagi teman-teman atau peserta yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Langsung aja ya.
Ya, dipersilakan. Mohon maaf nih Kak, apa nggak bisa on cam karena lagi error kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini Rahmatul Usra, mahasiswa studi semester 2 dari angkatan 2020, ingin bertanya. Jadi tadi dijelaskan sama Ustaz Rio terkait dengan multi level marketing, kan, atau direct selling. Nah ini kan yang tadi ada karakteristik yang 4 itu tuh, yang empat karakteristik yang ada poinnya tuh ada kurang lebih 6 poin gitu. Yang saya ingin tanyain ke Ustaz, apakah kalau udah termasuk 4 itu udah bisa kita jalankan gitu. Jadi kita masuk ke 6 itu kan apa sih macam-macam dari marketing dari atau direct selling. Terus yang poin keempatnya saya ingin bertanya, maksudnya kalau payout bonus marketing plan tidak boleh lebih dari 40% itu maksudnya gimana? Nah, itu aja sih maksudnya. Syukran, Ustaz. Baik. Terima kasih. Siapa tadi saudara? Sombron ya? Baik. Pada poin keempat ini tip ya. Tip direct selling yang benar gitu. MLM yang benar. Payout marketing plan tidak boleh lebih dari 40%. Ya, 40% dari apa namanya? Dari nilai barang yang dijual itu ya. Kalau nilai barang yang dijual itu dijanjikan 40%-nya masuk ke marketernya, ya ada unsur markup yang terlalu tinggi terhadap nilai sebenar barang tersebut gitu, sehingga intinya tidak worth it lagi orang yang membeli barang tersebut, ada unsur penipuan. Nah, ketika sudah masuk unsur penipuan, ya menipu konsumen ya bahwa harga yang dia bayarkan tidak sesuai dengan nilai barang yang dia dapatkan. Nah, itu adalah sesuatu bisnis yang tidak sesuai secara syariah kita. Sehingga itulah kemudian tidak saja secara syariah dan secara hukum ya. Ya, secara hukum ya juga tidak dibenarkan gitu menipu konsumen ya. Apalagi sudah ada di dalam negara kita undang-undang perlindungan konsumen bahwa konsumen itu dia berhak gitu ya memperkarakan orang yang melakukan penipuan menjual barang atau jasa dan tidak sesuai gitu nilai yang dibayarkan oleh konsumen dengan barang atau jasa yang diberikan. Tadi apalagi poin pertanyaannya ya? Saya cukup clear mendengar yang poin itu tadi. Yang lainnya agak putus-putus. Baik, kepada Kak Rahmatul Usra, apakah sudah mencukupi dalam pertanyaannya? Nah, kalau ini Ustaz yang tadi karakteristik kan ada beberapa poin dan 6 poin kalau nggak salah. Nah, kalau udah termasuk 6 poin itu udah bisa kita misalnya dapat itu terus bisa kita jalankan, nah itu benar atau gimana Ustaz? Yang direct selling atau multi marketing itu. Yang mana kriteria direct selling yang benar itu? Ya. Kalau udah termasuk dari poin-poin yang itu, apakah bisa kita jalankan apa gimana? Ya, ada 6 tadi ya. Ada produk yang jelas, kemudian bonus aktif itu dari aktivitas penjualan gitu, bukan dari biaya registrasi member yang baru. Kemudian bonus pasif dari omset penjualan ya. Omset penjualan maksudnya dari total penjualan keuntungannya berapa. Nah, kalau dia ada andil di situ ya maka dia mendapatkan keuntungan dari omset penjualan itu, atau bonus pasif disebut ya. Kemudian payout bonus marketing plan tak boleh dari 40% dari total tadi yang dia bayarkan. Ada pendampingan dan pelatihan untuk anggota dan member dalam meningkatkan kualitas, dan yang terakhir perusahaan memiliki izin yang sesuai. Ya, pada kelima ini kan kebijakan manajemen ya. Tapi seyogyanya yang menginisiasi dan yang mengelola MLM itu ya melakukan pendampingan kepada member-member baru dan mengupgrade kemampuan mereka dalam menjual barang.
Sehingga ketika mereka menjual barang itu tidak ada informasi yang miss yang diterima oleh konsumen gitu. Seyogyanya seperti itu. Tapi kalau belum dilakukan ya apakah kemudian menjadikan aktivitasnya ilegal? Ya hemat saya sih tidak akan bisa langsung begitu ya, karena kan itu kebijakan dari manajemen ya dalam rangka meningkatkan performa dari penjualan produk atau jasa yang mereka jual gitu di dalam dalam bisnis MLM yang mereka lakukan. Kemudian perusahaan memiliki izin yang sesuai. Nah ini kalau mengikut kepada undang-undang kita ya, kalau melakukan usaha yang kemudian usaha itu baru dianggap resmi atau legal ya, perusahaannya itu harus memiliki izin gitu. Ya kalau tidak memiliki izin resmi ya masuk dalam kategori ilegal. Tidak ilegal itu ya belum diakui gitu. Kenapa demikian? Ya kalau dia izin kan nanti ada tuntutan ya bahwa barang atau produk yang dia jual sudah, kalau berupa produk makanan atau obat-obatan, harus ada sertifikat BPOM-nya, ada standarisasi kualitas dari barangnya dan seterusnya yang mesti dipenuhi oleh perusahaan tersebut gitu sebelum barang itu diedarkan di tengah masyarakat ya. Kalau ilegal tidak ada izin, barangnya juga masuk dalam kategori ilegal dan itu bisa diperkarakan secara hukum pidana oleh pihak yang berkenaan, baik dari pemerintah, penegak hukum maupun konsumen gitu yang dirugikan oleh produk yang dijual tersebut. Hemat saya begitu. Baik, Masya Allah. Karena waktunya terbatas, mungkin kita beri atau satu pertanyaan lagi ya, Ustaz. Bagi teman-teman yang mau bertanya, untuk satu pertanyaan lagi, karena waktu kita terbatas ya, dipersilahkan deh teman-teman. Baik, apakah ada sekiranya? Oke, Masya Allah. Mungkin dari teman-teman atau peserta sudah cukup memahami ya tentang money game ini. Karena waktu kita sudah menunjukkan 14.35, mungkin kita bisa berlanjut ke acara STT, itu closing statement nih kepada Ustadz Rio. Kepada Ustadz Rio, dipersilakan untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fauzan. Ya hemat saya, selain barangkali kita secara teoritis ya belajar hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi di bangku perkuliahan ya, mungkin ada teman-teman yang datang dari prodi manajemen bisnis ya, dari keuangan, bagaimana mengelola investasi, mengelola portofolio investasi tertentu, manajemen risikonya bagaimana dan segala macam gitu ya. Tentu hal ini menjadi sangat berharga buat kita juga untuk mengetahui apa hal saja yang digariskan oleh agama kita, apa yang boleh, apa yang tidak. Ya, karena untuk perkara dan persoalan muamalat dan ekonomi ini agama kita sebenarnya sudah sangat luas gitu ya. Dia tidak rigid, berbeda dengan bab ibadah. Ya, sholat ya harus ada ketentuannya baru bisa dianggap sah gitu ya, mengikuti sunnah Rasulullah, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian niat yang ikhlas dan seterusnya. Tapi kalau bab muamalat ya boleh dilakukan apa saja, berinovasi, berkreasi gitu ya, selama tidak melanggar hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Nah, dalam konteks pembahasan kita hari ini ya kita melihat ya, meskipun berita tidak begitu detail yang saya sampaikan tadi, tapi ada gitu di tengah masyarakat kita muncul
upaya-upaya untuk memperkaya diri sendiri secara tidak halal menurut pandangan syariah kita dan secara tidak sah menurut pandangan hukum gitu ya. Jadi mengeksploitasi orang lain, ya mengeksploitasi kebutuhan masyarakat yang mungkin dalam keadaan susah, mungkin terdampak oleh pemutusan hubungan kerja misalnya atau pemangkasan gaji, pengurangan gaji dan seterusnya. Ada kemudian iming-iming ya untuk melakukan sesuatu hal yang mudah saja, kemudian dia mendapatkan keuntungan. Nah, jangan-jangan dengan harapan ingin menyelesaikan persoalan ekonomi dirinya, tapi ketika masuk malah kemudian ada masalah yang baru, ada persoalan yang baru gitu. Uangnya yang ditipu oleh platform itu, yang dibawa lari oleh platform itu. Nah, hal ini menjadi konsen kita juga untuk masuk dalam bahagian peningkatan literasi masyarakat ya, terkait persoalan investasi bodong, katakanlah demikian, investasi ilegal, baik dalam bentuk misalnya investasi real atau investasi penjualan berjenjang tadi ya, menggunakan multi level marketing gitu. Nah, apabila hal itu bisa kita minimalisir juga ya, ya mudah-mudahan masyarakat yang tidak tahu akan hal itu bisa tersadarkan juga. Itu saja barangkali yang saya dapat sampaikan dalam closing statement ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada BSO, KESE ya, saya lupa apa kepanjangannya, Fakultas Ekonomi UNJ. Terima kasih banyak pada Mas Ahmad Fauzan selaku moderator, Mas Singgi Ramadan, panitia seluruhnya yang telah mengundang saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair kepada Ustadz yang telah memaparkan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Tapi sebelumnya Ustadz, sebelum Ustadz bisa beranjak lagi, mungkin kita selaku panitia di sini memberikan kenang-kenangan berupa e-sertifikat. Ya. Mungkin kepada operator, bisa sekalian dokumentasi ya, Ustadz. Oh iya. Baik, mungkin saya pandu ya. Kepada operator mungkin bisa melakukan sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Oke. Baik, jazakallah khair kasir kepada Ustadz Rio ya. Luar biasa, mudah-mudahan Ustadz semakin berkah ilmunya dan kita juga mendapatkan ilmunya, bisa gitu mengimplementasinya kepada kehidupan kita sehari dan juga mengamalkannya, Ustadz. Mungkin sekiranya Ustadz ada kegiatan atau ada setelah ini ya, ada kegiatan mungkin Ustadz bisa izin ya. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih banyak Mas Fauzan, izin semuanya ya, Mas Singgi Ramadan dan yang lain-lain tadi. Semua peserta juga terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya mendengarkan diskusi kita pada petang hari ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Tats. Ya, baik. Mungkin kita langsung bisa beranjak ke acara selanjutnya ya, yaitu adalah pengisian link evaluasi. Mungkin dari operator bisa mengirimkan link evaluasinya lewat fitur chat ya, agar teman-teman atau peserta di sini bisa mengisi. Dan teman-teman jangan lupa diisi secara maksimal dan baik ya. Boleh, dipersilakan, waktunya 5 menit, teman-teman. Oke, mungkin di sini sebagai oh ya, di sini ya chatnya teman-teman. Di sini saya juga mungkin pamit undur diri ya, karena tugas saya ambil di sini sudah selesai. Kurang lebih mohon maaf jika dari saya sendiri masih banyak kesalahan kata atau kesalahan perbuatan. Mohon maaf bagi saya sendiri dan teman-teman. Kurang lebihnya segini saja. Saya akan kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rio Erisman selaku pemateri pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa kita realisasikan, kita bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, terus juga oke, Akbar mana Akbar? Hadir dong, Bang. Ya. Makasih juga ya kepada Saudara Fauzan yang telah memandu materi kita pada hari ini. Nah iya Bar, kali ini kita lagi ngisi link evaluasi nih Bar. Waktunya tadi 5 menit ya, benar. Teman-teman bisa diisi karena
ini menjadi bahan acuan untuk kita menjadi lebih baik lagi di diksi selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa diisi link evaluasi ini, dan untuk link e-sertifikat sudah tertera di dalam link evaluasi ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk diisi, karena e-sertifikat sudah tertera di link yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia. Gitu. Gimana Bar tadi materinya, Bar? Wah, benar-benar mantap deh, benar-benar realistis, terutama yang tentang bagaimana skema dari money game tersebut gitu. Bener banget. Ternyata TikTok Cash itu ilegal ya. TikTok Cash, terus apa lagi tadi Bang? Snack video. Oh iya, snack video, terus banyak nama-namanya gitu. Kalau misalkan money game ini gitu, Wak. Ya, teman-teman sambil bisa diisi ya, 5 menit waktu pengisian, dan nanti setelah ini. Oke. Berapa menit lagi, Bar? 2 menit lagi, 4 menit atau 3 menit lagi mungkin ya, Bang. Ya, oke. Kita tunggu aja ya. Tapi ngomong-ngomong, Akbar pakai TikTok Cash juga kan nih? Pernah pakai TikTok Cash gak? Waduh, kalau TikTok Cash belum sih ya, tapi kalau aplikasi TikToknya ada. Oh, Akbar ini seleb TikTok ya? Aduh, join aja belum kok sudah seleb TikTok gitu. Iya. Kalau Snap Video pernah merasakan permainannya juga, Pak? Gimana? Kalau Snack Video mungkin untuk aplikasinya belum pernah install ya, tapi mungkin kalau iklan-iklannya sering lihat sih. Sering lewat di YouTube ya. Iya. Pasti YouTube-nya yang gratisan ya. Jadi ada iklannya. Oke. Iya teman-teman. Mungkin waktu pengisian link evaluasinya sudah cukup ya. Oke, acara selanjutnya apa, Akbar? Iya, acara selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh seksi HPD. Iya, benar banget. Iya, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang sekiranya bisa on kamera, bisa dinyalakan fitur kameranya buat kenang-kenangan. Iya, oke. Mungkin bisa nggak usah dilewat, ya. Bisa diaba-aba ya dari teman-teman HPD gimana? Iya, nggak apa-apa. Ibu dia yang nggak bisa nggak masalah, mungkin yang bisa on kamera bisa dinyalakan fitur kameranya terlebih dahulu biar nantinya bisa menjadi dokumentasi kita pada hari ini. Iya, gimana teman-teman HPD sudah siap? Siapa yang memberikan bawa? Oke, aku pandu ya. Iya. Slide 1, 1, 2, 3. Lagi. Slide 2, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih kepada Saudara Hana telah memandu dokumentasi pada hari ini. Ya, selanjutnya apa nih Akbar? Nah, mungkin acara selanjutnya kita nggak berasa ya Bang ya, udah di penghujung acara nih Bang. Iya, benar banget. Perasaan tadi kita baru temu kangen. Iya. Sekarang udah berpisah lagi aja nih. Nah, ya, karena tadi kita sudah buka dengan yang baik-baik, mungkin kita akan tutup dengan hal yang baik pula. Jadi kita akan tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Aziz Bayu Hadi. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya dal jalil rumit ala Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an saratina sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin hamdan yaqina wa yaqi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wa karim wa dim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa biha min jamil ahwali wal afas wa taquna biha min jamil hajat wa tutana biha innaka ala darajat wa tubaluna biya aksiyat min jamil khairat bil khairati bil hati wa ba'dal maut. Allahumma biakal fatihati wasil fatihati ya barjal hamni ya kusbal gummi ya mal ya yarham wa irbil bali ya Allah wa irbil bali rahman wa irbil bali rahim. Rabbana dalamna anfusana wa lam takbina tanha wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa watan fil jasad wa hajratan fil ilmi waratan rizki wa tabatan qalbatan matin al maut waratan ba'dal maut. Allahumma alina fi sa'ratil maut wa jatamna al final hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, makasih kepada Saudara Aziz Bayu Hadiah atas pembacaan doanya. Ya, selanjutnya kita akan tutup juga dengan membacaan hamdalah, istighfar sebaik-baiknya, dan doa kafaratul majelis. Ya, teman-teman, cukup ya agenda diksi online 4 pada hari ini. Kami berdua selaku MC mohon maaf, dan selaku perwakilan panitia ya, mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya Said Maulana dan rekan saya. Dengan saya Muhammad Akbar Hasan Fikri. Iya, kami berdua selaku MC pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.